Silakan masuk. Selamat siang, Mbak. Iya, siang. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Mbak. Iya, mungkin duduknya bisa dinyamankan dulu. Sudah nyaman? Ya, sudah. Oke, ini dengan Mbak Helma ya. Iya. Ya, kemarin kan kita sudah janjian ya di WhatsApp untuk konseling hari ini. Iya, Mbak. Gimana nih kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik, Pak. Kalau untuk kesehatan ya. Oke, kalau kesehatannya baik. Iya. Mungkin ada yang nggak baik memangnya. Mungkin ini sih. Kalau overthinking itu baik apa enggak ya, Mbak? Oh, enggak. Oh, ya berarti itu Oh, yang berarti baik. sekarang lagi overthinking. Iya. Oke, nah tadi habis dari mana nih Mbak? Nggak di mana sih, langsung ke sini aja. Oh, dari kos. Berarti kosnya di daerah mana tuh? Di Jalan Jakarta. Oh, deket ya, Deket sama berarti kampus. dari kampus. Naik motor atau jalan? Naik motor. Oke. Sudah lama ngekos di situ, dari zaman maba atau? Iya, dari Jalan apa ke di situ sih. Oke, sekarang semester berapa Mbak? Semester 7. Udah semester akhir ya. Oke, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Mbak? Kalau akhir ini cuma kuliah sama ngerjain skripsi aja sih, Mbak. Jadi tapi kuliah tuh juga ke kampus itu cuma sedikit gitu loh. Soalnya cuma sampai Senin sampai Rabu aja itu sering asinkron gitu. Jadi ya udah kayak cuma di kos aja. Oke, berarti mata kuliahnya tinggal berapa nih kalau semester 7? Kayaknya tinggal 5. Iya, 5 sama skripsi itu. Oke. Terus berarti kalau skripsi bimbingan ke kampus atau mana biasanya? Biasanya itu lewat ini dosen pembimbing 1 biasanya minta kirim lewat WA gitu. Tapi kalau pembimbing 2 itu biasanya ketemu. Oh, oke. Berarti beda ya antara dosen. Oh, dosen bimbingnya ada 2 ya Mbak? Iya, ada 2. Oke. Nah, hari ini apa nih yang bikin Mbak Helma bahagia? Hari ini yang bikin bahagia, tapi kalau hari ini belum ya Bu. Tapi kalau kemarin itu yang bikin bahagia adalah saya habis beli lipstick baru. Jadi saya merasa senang. Kebahagiaannya Mbak Helma belanja ya? Iya, betul. Lebih suka belanja online atau offline nih biasanya? Belanja online sih. Kenapa tuh? Kayak saya tuh malu gitu loh kalau belanja secara langsung. Jadi saya kalau online kan nggak kelihatan orang gitu kan ya. Jadi kayak bebas gitu. Tapi kalau offline kan kayak dilihatin sama mbak-mbaknya, terus jadi malu. Jadi sukanya yang online aja. Oke, lebih praktis juga ya kalau online. Iya. Biasanya yang dibelanjain apa tuh Mbak kalau online? Kan banyak ya sekarang online juga. Makanan juga bahkan bisa beli lewat e-commerce. Biasanya itu paling sering itu kayak kebutuhan sehari-hari aja sih. Itu biasanya online, kayak beli tisu, beli kayak apa lagi ya kalau gitu kan. Kalau beli multo, beli minyak itu biasanya lewat online. Padahal sebenarnya di dekat kos itu juga banyak warung-warung gitu. Tapi lebih murah mungkin kalau di online atau Enggak sih, lebih praktis, diantar kan biasanya. Oke, tapi harganya sama sebenarnya sama. Terus lebih suka belanja skincare yang bikin seneng gitu. Lipstick sih lebih tepatnya. Make up, terutama lipstick. Iya. Kalau beli-beli makanan biasanya cewek kan suka jajan tuh. Mbak Elma nggak suka kayak jajan-jajan gitu? Biasanya kalau beli di kayak aplikasi biasanya baju pipet ya. Iya. Itu ini sih kayak cuman makanan ada nasinya gitu ya. Tapi kalau nggak pernah yang kayak nyemil itu jarang banget. Tapi kalau yang ada nasinya gitu baru saya sering beli. Oh, berarti nggak terlalu suka ngemil-ngemil atau jajan gitu ya, lebih ke makanan berat aja. Oke, Mbak Helma asalnya dari mana nih? Saya asalnya itu dari Dampit. Ini Dampit itu jauh nggak sih? Atau kan kita di Malang ya. Nah, kebetulan saya juga bukan orang Malang, jadi nggak tahu Dampit itu sejauh mana, atau mungkin
karena dia masih di dalam Malang. Sebenarnya kalau menurut saya nggak jauh ya, tapi kalau dirasa-rasa itu sekitar 2 jaman gitu kalau nanti. Oh, makanya ngekos ya. Iya. Oke. Nah, di kos biasanya masak sendiri atau lebih suka beli makanan di online tuh Mbak? Biasanya kalau makan itu lebih sering masak ya. Soalnya lebih enak banget kan kalau masak. Iya, benar sih. Oke. Nah, sebelumnya Mbak udah pernah konseling atau belum? Belum. Oh, belum. Berarti belum tahu ya konseling itu kayak gimana. Nah, kalau gitu saya jelaskan dulu secara singkat konseling itu kayak gimana. Jadi Mbak Helma nanti bisa menceritakan masalahnya atau mungkin hal-hal yang lagi jadi pikiran akhir-akhir ini atau yang dirasain itu bebas. Mbak Helma bisa menceritakan secara terbuka dan nggak perlu khawatir juga kalau nanti masalahnya atau identitas Mbak Helma atau informasi-informasi lain itu tersampaikan ke orang lain atau bocor ke orang lain, itu tidak akan, karena dalam konseling ini kita menerapkan asas kerahasiaan di mana apapun informasi tentang konseling ataupun masalah dan segala hal yang dibahas dalam konseling itu hanya saya dan Mbak Helma yang tahu, karena di ruangan ini juga hanya kita berdua kan. Nah, selanjutnya untuk waktu konselingnya kira-kira sekitar 45 menit. Mbak Elma apakah lagi buru-buru atau bisa sekitar 45 Iya, menit? bisa. Oke. Nah, selanjutnya juga di sini saya sebagai konselor akan membantu Kak Helma buat mencari entah itu penyelesaian masalah ataupun mungkin mencari upaya-upaya yang bisa Mbak lakukan untuk menghadapi masalah Mbak Helma. Akan tetapi tetap aja apapun keputusan, apapun hasil akhir dari konseling nanti itu yang menentukan dan akan melakukannya tetap Mbak Helma. Jadi saya hanya membantu untuk Mbak Helma mencari nih, tetap aja yang mencari juga Mbak Helma gitu. Jadi kita akan berdiskusi bersama-sama dulu ya terkait masalah Mbak Helma. Apakah bisa dipahami atau mungkin ada yang masih dibingungkan, mau ditanyakan? Sudah. Oke, Mbak Helma sudah siap memulai sesi konseling? Ya, bisa diceritakan masalahnya. Oke. Jadi saya itu overthinking gitu loh Mbak. Overthinking saya itu masalah sistem dan semester 7 kan. Nah, awalnya sih saya itu mikirnya semester 7 itu udah bisa kayak semhas gitu kan, khayalan saya gitu. Tapi ternyata susah gitu. Nah, saya overthinking itu karena melihat teman-teman saya yang lain gitu. Teman-teman saya itu kayak sering banget bimbingan, kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Sedangkan saya itu nggak pernah bimbingan gitu loh Mbak. Nah, saya tuh sering mencoba ya kayak nge-WA dosen pembimbing satu gitu, kayak apakah hari ini bisa 9 gitu, tapi cuma suruh ngirim lewat WA tapi nggak ada respon sama sekali, maksudnya nggak ada feedback, nggak ada yang dikomentari gitu. Nah, sedangkan kalau saya ke pembimbing itu kayak nurut ke pembimbing satu. Nah, sedangkan di pembimbing satu saya itu disuruh bimbing ke pembimbing 2, jadi justru saya kesusahan itu. Nah, dari situ tuh saya akhirnya kayak nggak ada progres gitu loh. Nah, terus dari situ tuh saya merasa overthinking karena melihat teman-teman yang lain kayak udah jauh, udah selesai latar belakang, sedangkan saya belum. Instrumennya mereka ada yang juga udah menyebar gitu kan, sedangkan saya belum sama sekali. Terus di bab 2 juga takutnya ada revisi gitu. Nah, saya tuh takutnya itu kayak saya takut kalau misalnya saya tertinggal dari teman-teman yang lain, apalagi hasil saya itu kayak eksperimen gitu. Nah, eksperimennya kayak membutuhkan 6 orang gitu loh Mbak. Jadi itu menurut itu banyak dan membutuhkan waktu yang sangat banyak juga gitu, mungkin panjang untuk penelitiannya ini. Ya, itu sih. Oke. Nah, kalau di tadi kan pembimbing satunya yang bisa dikatakan agak susah gitu ya buat komunikasinya, terus juga cara konsultasinya. Nah, itu kan ada teman-teman yang satu bimbingan nih. Nah, Mbak pernah coba tanya ke teman-teman yang satu bimbingan pengalamannya ketika
coba untuk komunikasi sama Bumi Satu itu seperti apa? Kalau teman-teman saya itu ada 2 anak ya, ada sebenarnya ada 3 anak, tapi yang 2 ini direspon gitu loh. Kayaknya 3 sih, soalnya saya nggak deketnya sama satunya, tapi karena satunya ini kayaknya asistennya gitu loh sama deketnya satu, jadi kayaknya pasti ada respon. Terus berarti teman saya yang 3 cewek itu direspon sama beliau, terus sedangkan saya dan 3 lainnya ini nggak ada respon gitu dari dosennya. Oke. Sebelumnya Mbak pernah ini nggak coba buat nemuin secara langsung mungkin di ruang dosen atau misal ketemu papasan di kampus? Kalau mencoba untuk ini belum pernah juga ya Mbak ya, soalnya saya nggak tahu jadwalnya beliau gitu, jadi takutnya kalau saya tetap menunggu di situ terus nggak ada jadwalnya beliau gitu kan, takutnya kayak ya mungkin nggak ada yang sia-sia, tapi kan takutnya kayak sia-sia buang-buang waktu gitu loh kayak gitu. Terus apalagi juga masih ada waktu yang lain kan, tapi daripada saya di situ kan mending saya waktu yang lain gitu. Terus kalau untuk kepasan juga nggak pernah sama sekali, jadi saya nggak bisa kayak komunikasi secara langsung gitu sama orangnya. Oke. Selama ini Mbak Helma tapi tetapin kan hubungan sama pembimbing 2. Nah akhirnya Mbak Helma tetap melakukan bimbingan sama pembimbing 2 dengan pasti kan ada revisi gitu, nah tetap dikerjakan atau akhirnya ikut macet juga tuh? Kemarin itu pertama itu minggu sebelum ketemu itu ya, itu saya WA tapi nggak ada respon, tapi minggu selanjutnya itu ada respon dan saya melakukan bimbingan. Terus akhirnya ada banyak yang direvisi kan, kayak terus beliau bilang juga kalau revisi ini sebetulnya kan dulu ke pembimbing 1 gitu, tapi kalau untuk pembimbing 1 sih pas respon ya kalau misalnya saya tanya. Tapi kalau untuk diajak bimbingan kayak Pak ini gimana gitu, Pak saya mau bimbingan instrumen gitu, terus cuma disuruh dari misalnya terus udah cuma gitu aja. Jadi sih makanya saya bingung. Oke. Tapi berarti Mbak Elma masih mengerjakan revisi dari bimbing 2 Iya, gitu. Oke, itu sudah hal yang bagus banget nih, berarti nggak yang meskipun sebenarnya Mbak Elma ada masalah di pembimbingnya antara pembimbing 1 pembimbing 2 gitu ya, pembimbing satunya kan agak susah dihubunginnya, tapi Mbak Elma masih mau berusaha nih dengan cara mencari informasi dari pembimbing 2 juga supaya nggak macet banget, istilahnya nggak stuck ya, tetap bisa jalan, cuman memang agak bingung aja arahnya gimana. Nah terus kalau terakhir kan udah ada dapat revisi dari pembimbing 2 nih, itu setelah Mbak Elma kerjakan terus melakukan bimbingan lagi dan menghubungi pembimbing 1, apakah masih tetap pembimbing 1-nya? Iya, jadi revisi saya itu belum selesai sepenuhnya, tapi ada beberapa satu poin yang saya ingin bimbingan lagi gitu loh Mbak. Tapi kemarin itu saya WA itu nggak bisa bimbingan, jadi saya udah nggak mau ke pembimbing 1 lagi gitu, jadi saya maunya ke pembimbing 2 aja gitu. Nanti kalau udah selesai baru ke pembimbing 1, misalnya kayak bener-bener nemuin gitu kalau udah selesai semua ini. Soalnya menurut saya pembimbing 1 ini kayak ya aja gitu loh dari revisi pembimbing 2, jadi ya udah saya ke pembimbing 2 aja. Nanti tinggal minta persetujuan dari pembimbing 1. Oke, berarti fokus ke revisian yang ada aja gitu ya. Nah tapi dari yang Mbak Elma overthinking ini kan sekarang istilahnya Mbak Elma nggak yang stuck banget gitu ya, masih jalan tapi memang bingung aja. Nah apa sih yang bikin Mbak Elma itu overthinking banget nih? Terus sebenarnya Mbak Elma juga masih jalan nih, maksudnya nggak yang stuck banget, dan bahkan teman-teman lainnya juga ada yang tadi Mbak Elma sebutkan 3 orang itu yang sebenarnya juga kurang lebih posisinya sama nih, atau mungkin bahkan lebih parah dari Mbak Elma, entah mingguannya juga terkendala atau gimana. Kalau saya itu ya merasanya itu karena melihat teman-teman saya yang lebih cepat tuh, kayak udah belakang di sini tuh udah selesai, udah fix semua, terus di bab 2 juga udah fix, jadi tinggal kayak ya kayak menunjukkan gitu loh, kayak apa instrumennya gitu. Nah saya tuh nggak ngeliatnya itu dari yang di bawah saya gitu, jadi saya lihatnya kayak yang di atas saya gitu. Jadi
saya nggak tahu ya ini salah atau enggak, tapi menurut saya kalau kalau saya lihat yang di bawah saya itu malah akan stuck kayak nggak ngapain. Tapi kalau saya lihat yang di atas saya itu saya mau ngerjain tapi ya itu tadi kayak akhirnya jadi overthinking gitu loh mbak. Nah itu sih. Jadi overthinking masalah saya itu cuma gara-gara teman-teman saya itu udah jauh dari saya gitu loh, karena saya cuma stuck di situ-situ aja. Itu pun revisi script, maaf revisian saya itu belum tentu bener atau enggak sih juga nggak tahu. Oke, tapi teman-teman yang Mbak lihat yang misal mereka udah turun instrumen atau bahkan udah penelitian itu, apakah Mbak tahu kayak prosesnya mereka, maksudnya itu mereka yang posisinya dosennya sama kayak Mbak atau beda tuh? Setahu saya itu beda dosennya, tapi dosennya si teman saya ini kayak mau cepet tapi kayak ya udah ayo gitu loh, banyak kayak kamu harus cepet tapi kayak kuliahnya kayak sibuk sendiri gitu enggak gitu ya gitu. Terus kemarin juga ada ya saya nggak tahu pembimbingnya siapa, tapi ada satu anak gitu kayak ngirim grup kelas bukan kelas ya kayak satu angkatan gitu, kayak ngirim Google Form gitu kayak disuruh ngisi gitu. Dan terus kayak itu kayak udah waduh ini saya jauh banget, saya belum kayak validasi data belum apa-apa gitu. Ini teman saya udah apa kayak ngasih instrumen gitu terangket sih. Oke, berarti kebanyakan juga teman-teman yang udah jalan lebih jauh dari Mbak Elma itu teman yang beda dosen bimbing gitu ya. Oke, nah dari cerita Mbak Elma ini kan berarti memang banyak gitu ya teman-teman yang udah mungkin ibarat instrumen, penelitian, terus juga bab 1, 2, 3 nya sudah ACC, tapi kan dosennya beda-beda nih, terus juga kendalanya beda-beda. Nah mungkin di situ mereka juga kebetulan dapat dosennya yang enak kayak tadi, misal ya udah saling mendorong gitu ke mahasiswanya. Jadi memang antara satu orang dan orang lainnya nggak bisa disamakan, tapi pasti mereka juga menghadapi kendala tertentu gitu ya. Mungkin di Mbak Helma kendalanya di dosennya, terus mungkin teman-teman yang udah nyebar instrumen itu mungkin dia terkendala di subjeknya misal, atau mungkin di tempat penelitiannya dan sebagainya. Tapi pasti setiap orang tuh ada kendalanya masing-masing gitu. Nah mungkin Mbak Helma sekarang ada kendala di dosennya, tapi nanti ketika dosennya udah mulai ngerespon, Mbak Helma lebih gampang, misal subjeknya ternyata enakan orangnya, terus bisa ngejalanin eksperimennya lebih lancar dan enggak macet gitu ya. Mungkin di awal-awal sebelum penelitian aja, karena mungkin dosennya lagi sibuk atau gimana gitu. Jadi mungkin kalau lihat dari teman-teman yang beda dosen itu perbedaannya pasti jauh ya, karena cara membimbingnya juga beda, dan terus cara komunikasinya beda, goalsnya juga setiap dosen pasti beda. Nah sejauh ini nih Mbak Helma kan tadi kebanyakan ngelihat teman-teman yang lebih di atasnya Mbak Helma nih, sebenarnya buat semangat juga gitu kan. Tapi Mbak Helma pernah nggak nyoba buat ngelihat teman-teman yang misal ada anak yang dia ini rajin tapi bahkan bab satunya atau bab 2-nya itu belum ACC gitu, atau mungkin teman-teman yang istilahnya tuh lebih stuck lah daripada Mbak Elma? Ada kemarin juga kayak sering sama teman-teman gitu kan. Saya nggak tahu ya kayak anak ini rajin atau enggak, saya nggak terlalu deket gitu ya. Tapi ketika saya tanya ternyata dalam semester ini belum pernah belajar sama sekali, jadi dia itu nge-start dari semester 5 tetap gitu. Ya itu sih, tapi saya nggak mau kayak oh kayak aku ada temennya ada yang lebih buruk dari aku, tapi aku nggak mau kayak gitu loh mbak. Jadi soalnya kalau kayak gitu itu bakalan semangat aku udah turun ini sekarang gitu kan, kayak motivasinya udah kayak menurun. Nah dengan aku kayak lihat mereka yang kayak gitu, saya oh oke, ini aku udah ada temennya gitu. Nah aku takutnya kalau misalnya kayak gitu itu tuh tambah down gitu loh, tambah nggak ada semangat sama sekali takutnya
gitu. Nah itu temen yang Mbak sebutkan tadi itu temen yang satu pembimbing atau beda tuh? Beda pembimbing sih. Tapi kalau yang satu pembimbing itu saya pernah tanya ya, itu ada satu teman saya itu katanya itu belum pembimbingan sama sekali juga. Tapi nggak tahu ke dosen pembimbing duanya ya. Tapi kalau untuk dosen pembimbing satu yang sama itu belum pernah ketemu. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya. Soalnya jarang komunikasi juga. Terakhir sih belum pernah bimbingan. Oke, berarti itu tadi beda dosen, ada yang mungkin lebih di bawah dan yang dosennya sama juga ada gitu ya. Nah mungkin bedanya, bukan bedanya sih, apa ya, kayak cara Mbak Helma untuk memikirkan sesuatu aja gitu kan yang perlu dikendalikan juga. Kayak sebenarnya nggak ada salahnya kita ngeliat ke bawah ataupun ke atas gitu kan. Kalau ngeliat ke atas ya berarti harusnya semangat kita lebih tinggi lagi nih, tapi memang ada beberapa waktu yang bikin kita down. Misal kita udah semangat banget nih mau ngejar kayak teman-teman yang lain, ternyata dosennya susah dihubungin gitu. Memang menurut saya gitu ya, dari yang Mbak Hilma katakan tuh nggak salah kok, bener kita memang harus melihat ke atas juga supaya semangat kita itu lebih bisa apa ya, lebih bisa maju gitu. Nah kalau misal kita terlalu lihat ke bawah juga kayak yang Mbak Emma sebutkan, jadinya males terus merasa kayak aku ada temennya gitu. Tapi melihat ke bawah juga nggak ada salahnya gitu loh, kayak kita bisa mikir kalau oh nggak apa-apa kok, pasti kita bisa ngelaluinya bareng-bareng, makanya apalagi satu prodi gitu kan, pasti kurang lebih antara dosen satu dan dosen lainnya meskipun ada perbedaan gitu ya, tapi pasti satu prodi itu punya goals yang kurang lebih sama gitu lah antara dosen satu dan lainnya. Jadi Mbak Helma bisa menyeimbangkan nih antara melihat teman-teman yang udah lebih jalan lebih jauh dari Mbak Elma dengan mikir kayak aku pasti bisa nih kayak dia, aku pasti bisa selesai cepet juga kayak dia. Tapi kalau misal Mbak Elma terkendala, Mbak Elma juga kadang bisa lihat ke bawah, aku harusnya bersyukur aku masih pembimbing duanya masih bisa jalan, terus habis itu Mbak Elma juga rajin mengerjakannya. Nah dari sejauh ini nih Mbak Elma kan udah berarti baru mulai mengerjakan skripsi lagi di awal semester 7 gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang menurut Mbak Helma itu jadi kelebihan Mbak Helma dalam mengerjakan skripsi ini, terutama dalam kendala yang Mbak Helma hadapi? Kalau menurut saya ya, itu tuh saya kalau habis dikasih revisi itu saya langsung kerjakan gitu, meskipun nggak selesai itu juga ya, tapi saya kayak nyicil dikit-dikit, tapi nggak yang habis dikasih revisi langsung kayak ya wes lah nanti aja gitu, enggak. Menurut saya sih itu ya, kayak ya itu yang kayak Mbak bilang tadi, kayak ya saya lumayan rajin gitu kalau masalah tugas-tugas kayak gini itu sih. Mungkin ada lagi yang kayak misal Mbak ini kalau bimbingan enggak, kan kadang ada anak yang kalau mau bimbingan tuh takut gitu kan ketemu dosennya. Nah Mbak merasa kayak gitu enggak, atau mungkin ya udah Mbak fokus aja nih sama tugasnya, enggak peduli akan rasa takut dan sebagainya, fokus sama tujuan aja lah intinya. Dulu sebenarnya meskipun saya kenal dosennya juga, maksudnya pernah diajar juga dan dosennya alhamdulillah baik-baik, dosen pembimbing ke saya, tapi tetap kayak rasa takut itu masih ada gitu loh. Saya takutnya kayak nanti kalau tanya saya nggak ngerti, soalnya kan saya ini kayak pakai teori gitu loh, eksperimen ini. Jadi nah teorinya ini ya lumayan saya mengerti tapi nggak yang sepenuhnya paham gitu loh. Nah takutnya tuh nanti kalau sama bimbingan tuh saya ditanya tuh saya kayak gitu aja, itu takutnya itu sih, bukan takut ke orangnya ya, tapi kayak takut ditanya tuh. Kalau dosen-dosennya kayak biasa, orangnya baik gitu. Berarti lebih ke takut tentang isi skripsinya Mbak Elma juga gitu ya. Tapi Mbak Elma sejauh ini udah yakin belum sih sama judulnya mungkin, atau kan kadang kita bikin, bukan kadang sih, kita kan menyesuaikan ya judul yang kita buat sama apa yang kita suka, apa yang
kita sekiranya bisa kita lakuin gitu. Nah dari yang Mbak Elma rasain gimana? Kalau sekarang saya yakin, kayak udah ngerasa yakin, tapi pernah ada posisi yang kayaknya ini gitu, kayak ini kurang cocok atau kayak nggak jelas banget gitu. Tapi kalau sekarang udah bisa menerima, kayak ya wis lah, ini udah di ACC, terus berarti ya jurusan ini bagus gitu aja sih. Oke, berarti ya untuk saat ini yakin, tapi semoga seterusnya yakin Iya, terus iya. gitu Semoga ya. ya. Oke, nah dari yang udah Mbak Elma cerita ini, Mbak Elma tuh udah apa ya, bisa istilahnya udah bisa menangani sebenarnya masalah yang Mbak Elma hadapi. Cuman mungkin pikirannya aja nih yang perlu dikendalikan. Dan Mbak Elma kan udah mencari alternatif lain nih ketika bimbing satu nggak bisa dihubungin atau nggak memberikan respon, akhirnya Mbak Elma cari alternatif di bimbing dua gitu kan. Tapi memang masalah pikiran aja, kadang manusia tuh wajar overthinking atau mikir hal-hal negatif. Tapi dari yang Mbak Helma ceritain, Mbak Helma nggak melulu dikuasai sama pikiran negatifnya juga gitu. Bahkan menurut saya Mbak Helma masih sangat bisa mengendalikan diri gitu loh buat tetap jalan dan mengerjakan skripsi. Terus Mbak Helma juga rajin ngerjain skripsinya. Jadi meskipun Mbak Helma bilang kalau semangatnya turun, tapi dari yang Mbak Helma sampaikan, Mbak Helma masih ngerjain, itu tuh nggak menunjukkan kalau semangat Mbak Helma tuh turun-turun banget gitu loh. Kayak ya udah mungkin kepikiran tapi tetap kerja gitu. Nah ketika sekarang nih buat saat ini Mbak Helma kalau misal mengerjakan revisian gitu ya kan, sekarang fokusnya ke bimbing dua. Nah itu akhir-akhir ini yang Mbak Helma pikirkan apa? Maksudnya kayak ya udah mau fokus di bimbing dua aja, atau masih berusaha nih buat menghubungi bimbing satu secara intens. Mungkin biasanya menghubungi bimbing satunya tuh dalam jangka waktu berapa lama? Iya. Sebenarnya itu saya kayak seminggu sekali gitu ya, mulai ada bimbing satu, tapi lama-lama saya capek dulu Mbak. Jadi saya mau ke bimbing dua, kayak yang tadi saya jelaskan, fokus ke bimbing dua dulu, nanti kalau udah selesai semuanya saya baru ke bimbing satu gitu sih sekarang. Okay. Tapi kalau misal ke bimbing dua dulu terus nanti selesai itu nggak apa-apa ya? Maksudnya memang nggak harus, karena bimbing satunya tadi yang Mbak Helma bilang kayaknya iya aja gitu. Nah itu maksudnya posisinya aman ya seperti itu menurut Mbak Helma? Ya, kayaknya aman, soalnya bimbing satu itu sebelumnya juga ngasih tahu saya kayak jangan, pokoknya intinya ya kayak jangan cuma saya gitu, kerja sebelum dua juga gitu. Jadi menurut saya ya pembimbing satu ini juga oke kalau misalnya saya konsultasi sama pembimbing dua terus gitu. Tapi tetap nanti kalau misalnya ada revisian saya sampaikan dulu hasil pembimbing satu kayak setuju atau enggak kalau misalnya kayak gini gitu sih. Oke, berarti fokus bimbingannya ke bimbing dua, tapi tetap komunikasi bimbing satu, lebih ke konfirmasi aja gitu ya bimbing satunya. Nah sekarang kira-kira Mbak Helma rasanya waktu mengerjakan ya kan, Mbak Helma lihat nih teman-temannya, mungkin Mbak Helma punya teman dekat juga kan. Kalau tadi teman-teman yang Mbak Helma sebutkan itu kayak beda dosen, terus mungkin satu dosen tapi nggak deket gitu. Nah Mbak Helma pernah nggak melihat mungkin teman dekatnya Mbak Helma, terus pengalamannya gimana skripsinya gitu? Kalau teman dekat saya itu kan beda pembimbing, yang beda pembimbing dulu ya itu tuh juga kadang susah gitu untuk kayak bimbingannya, jadi kayak cuma suruh ngumpulin draft gitu aja. Tapi dosennya tuh kayak gimana ya, dosen bimbing satu sama dua ini bener-bener aktif gitu loh. Maksudnya kayak ngasih revisinya itu bener-bener kasih revisi gitu. Jadi ya saya sebenarnya nggak mau bandingkan diri gitu juga ya, tapi menurut saya ya masih, kalau saya lihat kalau dari mata saya itu masih enak gitu loh teman saya itu. Tapi kalau ada juga yang sama-sama pembimbing duanya itu juga punya teman yang lumayan dekat kayak kita sering sharing, itu tuh kalau teman saya itu lebih cepet
juga soalnya dia rajin, terus pembimbing itu kan pembimbing duanya itu dosen itu pembimbing dua saya, tapi dosen pembimbing kalau di teman saya itu dosen pembimbing satunya itu tuh dia tuh rajin, terus dia juga sering komunikasi sama dosen pembimbing satu, jadinya dia cepet gitu. Nah kalau untuk yang teman dari saya itu ya hampir sama kayak saya, tapi mungkin lebih enakan teman saya gitu loh. Oke, berarti juga sebenarnya itu tadi ya, setiap orang kendalanya tuh bener-bener beda-beda, tapi ada aja kendalanya. Nah, gimana nih kalau gimana nih ketika Mbak Helma sama teman-teman Mbak yang tadi teman dekat atau teman yang lumayan deket gitu, yang dosen bimbing duanya sama kayak dosen bimbing satunya, dia itu gimana Mbak Helma sama teman-temannya Mbak itu saling memberikan dukungan kah, atau mungkin kalian saling curhat atau gimana? Tapi kalau menurut saya kayak karena ini udah akhir semester ya, jadi kayak ya udahlah gitu sekarang. Awalnya kayak ngasih dukungan kayak ayo terus bimbingan, terus kita nggak bimbingan kamu bimbing lo gitu loh. Tapi sekarang kayak ya wis lah, terus kayak udah akhir semester juga kan, kayak kurang 1 minggu kan ini bulannya, kayak ya udah lanjut nanti semester depan aja gitu. Oke, berarti lebih udah bisa antara pasrah sama lebih legowo gitu ya. Awalnya lebih kan pikirannya bisa lulus di semester ini. Iya. Tapi Mbak Helma udah ikhlas untuk apa ya, kan ekspektasinya lulus di semester ini. Terus lihat teman-teman juga, tapi masih banyak ini yang masih berproses juga sama kayak Mbak Helma. Nah, untuk saat ini perasaan Mbak Helma gimana? Apakah udah ya udah nggak apa-apa gitu, tapi aku pasti bisa, atau sebenarnya masih kayak kok nggak bisa? Ya sebenarnya ya saya realistis aja ya, dari awal udah kayaknya udah nggak bisa ini, jadi dari kayak udah UTS itu kayak ini nggak bisa gitu. Terus udah akhirnya sekarang dari UTS sampai sekarang udah kayak udah ikhlas gitu, emang bener-bener nggak bisa gitu. Oke. Tapi saya salut sama Mbak Helma untuk bisa masih jalan meskipun kendalanya itu lumayan berat lah ya. Kalau kendala di dosen itu memang susah gitu, meskipun kadang emang kita ada rasa malesnya, tapi kalau rasa males kan bisa kita kendalikan gitu ya. Nah, kalau dosen kan nggak bisa dikendalikan, jadi memang ya Mbak Helma udah melakukan yang terbaik juga. Mbak Helma udah mengendalikan apa yang bisa dikendalikan, kayak semangatnya, terus juga tingkat intensitas menghubungi dosennya, terus cari informasi, dan masih rajin ngerjain juga. Nah itu udah hal yang sangat bagus sekali gitu, bisa Mbak Helma kembangkan terus. Nah selanjutnya saat ini kira-kira apa yang bakal Mbak Helma lakuin nih buat melanjutkan skripsinya? Terus tadi kan menurut saya juga overthinking yang Mbak Helma alami itu kurang lebih masih wajar, dan kemungkinan dialami juga sama mahasiswa yang lain gitu. Kira-kira langkah apa yang bakal Mbak lakuin setelah ini? Kayaknya setelah semester 8 ini ya tadi ya, itu tuh ya saya coba lagi gitu, kayak dapat konsultasi sama dosen pembimbing 2, terus sampai saya konsultasi lagi sama pembimbing 1 gitu. Pokoknya saya mau utamakan pembimbing 2 sekarang. Oke. Berarti lebih ke ya udah pilih yang responsif, lebih responsif aja supaya lebih bisa jalan terus gitu. Oke, Mbak Helma udah bisa menemukan upaya yang bisa menyelesaikan masalah Mbak Helma nih. Sebenarnya masalah Mbak Helma memang di kendala skripsi gitu ya, tapi lebih ke overthinkingnya. Nah Mbak Helma juga udah bisa menemukan kelebihan-kelebihan Mbak Helma, terus hal-hal positif yang bisa Mbak Helma lakukan, kayak ya udah tetap rajin mengerjakan, terus fokus ke tujuannya, fokus ke hal yang bisa dikendalikan kayak diri Mbak Helma, semangat Mbak Helma, terus juga fokus ke orang yang bisa atau dosen yang bisa memberikan respon lebih cepat supaya Mbak Helma bisa tetap jalan gitu. Nah oke, dari permasalahan Mbak Helma bisa saya simpulkan gitu ya, kalau Mbak Helma ini sekarang kan lagi skripsian, terus kendalanya ada di dosen ini satu.
yang dimana beliau itu susah dihubungi, terus juga memberikan feedbacknya itu masih kurang, tapi Mbak Helma masih punya dosen bimbing dua nih yang kebetulan beliaunya juga responsif gitu ya, dan akhirnya bisa membantu Mbak Helma buat jalan terus di semester ini, meskipun Mbak Helma sebenarnya bingung gitu, tapi sejauh ini Mbak Helma masih bisa mengendalikan pikirannya, terus juga mengendalikan semangatnya juga. Jadi itu sudah sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu ya, bisa bertahan di era skripsian itu memang udah sesuatu hal yang hebat gitu ya Mbak. Jadi nggak apa-apa Mbak Helma merasa overthinking sekali dua kali, cuman ya tadi fokus aja sama tujuan yang mau Mbak Helma capai. Nah mungkin dari sini ada yang masih Mbak Helma resahkan, atau mungkin masih ada yang mengganjal di hati Mbak? Oke, sudah cukup. Gimana perasaannya Mbak Helma setelah melakukan konseling kali ini? Saya senang sekali ya, jadi kayak saya udah ada pemikiran baru gitu loh, misalnya kayak sebenarnya opini saya ini boleh kok saya overthinking gitu ya ininya, tapi ya mungkin dikurangi aja gitu, terus aku harus fokus ke tujuan itu, terus ya kalau bisa sih nggak terlalu melihat orang-orang di atas juga gitu loh, jadi kayak ya wes kita fokus sama diri saya sendiri gitu. Iya, betul sekali. Jadi fokus sama tujuan itu tadi. Memang nggak ada salahnya lihat ke bawah, tapi juga perlu juga lihat ke bawah dan ke atas. Biar balance lah, nggak yang semangat banget terus down atau gimana gitu. Nah, oke. Nah, kira-kira Mbak Helma setelah ini perlu sesi lanjutan atau sudah cukup di sesi kali ini? Kayaknya saya perlu sesi lanjutan ya. Soalnya saya takutnya nanti kalau tiba-tiba saya mimpi pemikiran seperti itu. Oke, kira-kira kalau di waktu yang sama sekitar jam 11 siang di hari yang sama juga, hari Jumat, apakah Mbak bisa? Ya. Oke, di tempat yang sama juga ya, di ruangan ini. Kalau begitu saya berterima kasih sekali sama Mbak Helma karena udah bisa menceritakan masalahnya, semua keluh kesahnya dengan sangat terbuka dan percaya gitu ya. Dalam sesi konseling kali ini Mbak Helma juga udah hebat, bisa menemukan upaya yang bisa Mbak Helma lakukan dan bisa mengurangi sedikit demi sedikit lah overthinkingnya. Ya, terima kasih Mbak Helma untuk waktunya hari ini dan juga usahanya ya, terutama untuk bisa berubah dan mau tetap berusaha untuk mengejar tujuannya. Untuk konseling kali ini karena waktunya sudah habis, bisa saya akhiri. Terima kasih. Mungkin Mbak Helma ada yang mau disampaikan atau sudah? Ya, saya terima kasih juga ke mbaknya karena sudah membantu saya gitu. Mbak Susi. Oke, kalau gitu konseling kali ini saya akhiri ya. Terima kasih Mbak Helma. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang ini saya. Iya. Terima kasih. Iya, jadi di jalan ya Mbak.